Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ibu-ibu, kaum muslimat, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Jalla wa'ala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta, pemberi nikmat yang tidak pernah putus-putusnya, yang di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita pada saat ini adalah nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa bertemu dengan bulan Ramadan nikmat? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya yang menyatakan bahwa bulan Ramadan bulan berkah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Makna berkah dalam agama adalah al-khairul katsir. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Dari dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi, maka kita akan dapati betapa banyaknya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Pahala yang diberikan kepada ibadah puasa yang difardukan oleh Allah kepada setiap muslim yang baligh, yang sudah baligh dan sudah berakal, kemudian dia muqim, sehat, tidak sakit, lepas dari uzur-uzur yang memberatkan dia berpuasa dan membolehkan dia berbuka, Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya balasan pahala yang tidak ada batasnya. Kemudian Allah syariatkan pula di malam harinya salat qiyam yang pahalanya juga luar biasa. Faedahnya mengampunkan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
tetapkan banyak hamba-hambanya yang mendapat, atau Allah tetapkan banyak hamba-hambanya mendapat pembebasan dari neraka, dan itu setiap malam-malam Ramadan. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan dan kemuliaan Ramadan yang menjadikan setiap orang beriman berjumpa dengannya berbahagia. Bergembira, bersukacita, dan tentu akan mengisi Ramadan dengan banyak ibadah. Jadi berjumpa dengan Ramadan nikmat, dan mengisi Ramadan dengan ibadah, dengan takwa, menjauhi dosa, menjaga lidah, menjaga semua organ tubuh kita dari apa-apa yang Allah murka. Ini nikmat berikutnya. Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin atau mukminah di bulan Ramadan, di mana dia masih dimudahkan untuk belajar agama. Karena belajar agama ibadah, dan bahkan ibadah yang mulia, karena ilmu merupakan pokok. Ilmu adalah persyaratan untuk sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan ilmu, untuk mengajarkan manusia jalan, atau untuk mengajarkan manusia aturan-aturan, bimbingan dan arahan agar bisa menjadi orang yang selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Maka masih didapatkannya kesempatan belajar agama, itu nikmat yang juga kita dapatkan sekarang ini di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat ini adalah belajar tentang riwayat hidup Nabi. Tidak ada manusia yang dimestikan oleh Allah untuk diketahui riwayat hidupnya, untuk dikenali, kecuali Nabi. Nabi SAW dijadikan oleh Allah mengenalinya sebagai salah satu soalan dari 3 pertanyaan di alam kubur. Di mana pertanyaan pertama tentang Allah. Ditanya tentang Allah. Bagaimana sang hamba ini di dunia berkaitan dengan Allah. Apakah dia benar-benar mengimaninya sebagai pencipta alam semesta, pengatur, pemilik, penguasa, mengimaninya sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadati, ditakuti, dijadikan tempat bersandar, bertawakal kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, bernazar kepadanya, istighatsah, ya. Mengenali Allah sebagai zat yang memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat
yang tidak ada kesamaan dan keserupaan sedikit pun dengan selainnya. Nah ini nanti kemudian bagaimana dia di dunia mengibadati Allah atau tidak. Soalan kedua tentang agama. Mengenali agama termasuk pertanyaan, kenal tak kamu dengan agama Islam? Ya, ditanya tentang agama kita. Dan jawabannya bukan jawaban hafalan. Apa agamamu? Maka yang dihafal jawabannya Islam. Tidak, dia bukan jawaban hafalan. Dia jawaban praktek dan penerapan di dunia. Apakah hidupnya di dunia benar-benar menerapkan arahan-arahan Islam, aturan-aturan Islam, perintah dan larangan Islam. Islam menyuruhnya berhenti, dia berhenti. Islam memerintahkannya untuk lanjut, dia lanjut. Islam memerintahkannya untuk pergi, dia pergi. Islam menyuruhnya untuk duduk, maka dia duduk. Begitulah. Makanya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Mengislamkan diri, mengislamkan wajah, mengislamkan hati. Ya. Ini nanti menjadi satu pertanyaan yang kita mesti persiapkan jawabannya. Sekarang mungkin kita tidak terlalu khawatir karena kita masih di dunia. Tetapi nanti ketika malaikat datang, dua malaikat datang, setelah orang-orang yang mengantarkan jenazah kita pergi, kuburan sudah ditimbun, sudah ditutup, ya. Nah, tibalah giliran kita untuk mulai melalui proses-proses perjalanan akhirat. Ya. Nah, kemudian nanti salah satunya atau pertanyaan terakhir, soalan terakhir adalah tentang Nabi. Wa manir rajulul ladzi bu'itsa fik. Siapa utusan yang diutus kepadamu? Ini juga bukan jawaban hafalan. Siapa nabimu? Lalu dihafal Nabi Muhammad. Tidak. Dia jawaban membutuhkan praktek dan penerapan dalam hidup di dunia. Ya, bila benar-benar kita mengenali beliau, mengenali keimanannya untuk kita ikuti, cara berimannya, cara berakidahnya sesuai dengan yang diajarkan, mengimani dengan mengikuti apapun yang dia tuntun, yang dia ajarkan, berakhlak seperti akhlaknya, bertindak seperti tindakannya, bermuamalah sesama makhluk seperti yang dia ajarkan, karena dia manusia yang paling sempurna akhlaknya. Nah, itu yang orang yang mengenali Nabi. Dan di antara cara mengenali Nabi, membaca dan menelusuri riwayat hidupnya. Ya, mengenali beliau dalam perjalanan hidupnya, karena perjalanan hidupnya ibadah, penuh dengan pelajaran, ibrah, penuh dengan tuntunan. Bahkan bukan hanya ketika beliau diangkat sebagai seorang nabi saja terdapat tuntunan dan inspirasi, tetapi semenjak beliau lahir dan bahkan sebelum beliau lahir. Ya, sebelum beliau lahir. Setelah lahir, bagaimana ujian, cobaan, kesusahan hidup, beratnya kehidupan yang ia lalui sebagai seorang bayi untuk mendapatkan wanita yang menyusukannya saja selain ibunya susah. Orang yang datang untuk mencari bayi-bayi untuk disusui, itu orang-orang kan cari duit, karena profesi mencari nafkah. Tentu kalau
orang tua bayi yang akan disusui itu kaya raya, tentu dia upahnya juga besar. Ya. Bonus-bonusnya atau biaya lemburnya, banyak pula hadiah-hadiahnya nanti. Itu yang mereka pikirkan. Rombongan Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anha, karena beliau Halimatus Sa'diyah wallahu ta'ala alam, dijelaskan oleh para ulama bahwa dia masih Islam, beriman kepada Nabi SAW, termasuk saudari susuannya yang menjadi penyebab dia disusukan oleh Halimah adalah saudari wanitanya, ya, Syaima. Itu juga dijelaskan oleh ulama sejarah bahwa beliau juga masuk Islam. Intinya Halimah dan rombongan semuanya, setiap mereka sudah datang ke rumah Nabi karena mereka sudah ada data siapa saja bayi-bayi yang umur menyusu di kota Mekah. Satu persatu didatangi rumah-rumahnya. Ya. Dan tidak ada satupun yang tertarik kepada Nabi untuk disusukan, karena tidak menjanjikan. Ya, tidak menjanjikan. Ini sudah awal dari perjalanan atau awal dari kesusahan hidup, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditetapkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Belum lagi beliau lahir dalam keadaan yatim. Pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama bahwa ayahnya meninggal sebelum beliau lahir. Berarti ketika lahir sudah yatim. Ini sudah beratnya kehidupan. Jadi kembali kita kepada pengenalan terhadap Nabi, maka dengan mempelajari riwayat hidupnya pasti akan memberikan dampak yang baik, akan memberikan pengaruh kepada kita untuk yang pertama mengenali beliau sebagai manusia yang mulia. Ternyata kita tahu bahwa beliau manusia yang mulia, dan kemuliaan yang ia dapatkan bukan instan begitu saja diberikan oleh Allah, diturunkan dari langit melalui penempahan yang panjang, ditempah oleh Allah, ya, melalui ujian-ujian yang berat, cobaan hidup yang dia rasakan, kesusahan dalam kekurangan, meninggalnya orang-orang yang dicintai dan disayangi, menjadi tumpuan harapan seperti ibunya. Ketika dia masih sangat membutuhkan belayan kasih sayang seorang ibu, usia 6 tahun, masih terlalu kecil untuk merasakan kehilangan ibu. Ya. Diasuh oleh kakeknya, sudah serasa mendapatkan ganti, ya, sudah mendapatkan belayan kasih sayang seorang kakek yang benar-benar sangat menyayanginya, bahkan melebihi kasih sayang beliau kepada anak-anaknya sendiri, kepada cucu-cucunya yang lain. Tapi tak lama, ya, baru 2 tahun lebih, kakeknya pun meninggal dunia. Umur 8 tahun, kehilangan orang berikutnya yang menjadi penopang hidupnya, untuk diharapkan kasih sayang mereka, perhatian mereka. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai motivasi, penyemangat kita untuk terus belajar sirah Nabi. Karena setiap lembaran-lembaran kehidupannya, per detiknya ada ibrah, ada pelajaran. Apatah lagi setelah beliau dipilih sebagai seorang nabi, setelah beliau diutus sebagai seorang rasul. Nah, tentu statusnya sebagai seorang nabi dan rasul
membentuknya atau menjadikan dia sebagai tuntunan, suri tauladan, pedoman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi. Perhatikan, fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah. Berarti dia sudah diangkat sebagai utusan Allah. Pada Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, contoh, panutan, ikutan. Maka ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya belajar sirah Nabi ini sangatlah nikmat, sangat menyenangkan, karena kita menelusuri riwayat manusia, hidup manusia yang termulia, yang tanpa celah, tidak ada noda, tidak ada kekurangan, semuanya sempurna, baik dari sisi fisiknya dan juga dari sisi rohaninya, jiwanya, hatinya, benar-benar di konsep oleh Allah, disetting oleh Allah, dibentuk dan diatur oleh Allah dengan sesempurna mungkin. Kalau bukan begitu, tak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ya. Dari situ seyogyanya kita akan terus merasa bahagia, bergembira, merasakan sesuatu yang berbeda ketika kita menelusuri, mempelajari perjalanan hidup manusia yang seperti ini, Nabi Muhammad SAW. Makanya sudah menjadi kebiasaan ulama-ulama dahulu membukukan, ya, sangat banyak buku-buku, karya-karya tulis yang isinya sirah Nabi. Ada yang ringkas, ada yang menengah, ada yang panjang lebar. Ya, yang panjang lebar. Dan peran para sahabat Nabi dalam hal ini sangat besar. Andil para sahabat Nabi yang mereka sangat mengenali beliau. Andai saja mereka para sahabat orang cuek saja, ya, cuek dan tidak peduli, mereka hanya tahu Nabi yang harus diikuti tanpa ada keinginan untuk menelusuri bagaimana kebiasaannya, maka susah untuk mendapat materi tentang sirah, susah. Tetapi para sahabat itu pilihan Allah, mereka manusia yang dipilih oleh Allah menjadi sahabat Nabi, di mana mereka benar-benar mengenali Nabi. Bahkan kapan Nabi marah, ya, yang mana marahnya tanpa mengeluarkan kata-kata, tanpa ada tindakan, ya, mereka sudah tahu Nabi marah. Hanya dengan melihat raut wajahnya saja, nampak raut wajah Nabi yang tidak biasa. Mereka, oh ini Nabi sedang marah, ya. Dan mereka sangat mengenali raut wajah yang biasa mereka lihat setiap waktu, raut wajah Nabi SAW yang mereka lihat setiap waktu, setiap saat, pagi, petang, siang, malam, mereka berjumpa, mereka akan melihat bahwa Nabi SAW menjumpai siapapun para sahabatnya dengan muka dan wajah yang manis, bahkan menjumpai mereka dengan senyuman, dengan kata-kata yang menyenangkan, doa, harapan selalu terdengar dari mulut Nabi SAW setiap berjumpa sahabatnya. Penawaran kebaikan, penawaran bantuan, menanyakan keadaan.
Bukan hanya para sahabat saja, bahkan seorang tawanan Sumamah yang tertawan kemudian diikat di tiang masjid, ia merasakan menemukan dalam pribadi Nabi yang tidak ada pada siapapun juga. Setiap masuk ke masjid untuk sholat, selama beliau terikat di tiang masjid sebagai tawanan, Nabi SAW pertama-tama menjumpai Sumamah ini, ya, menjumpai dia dan menanyakan bagaimana keadaanmu, ya, apa yang kamu mau? Ini yang ditanya oleh Nabi SAW. Makanya ketika Nabi perintahkan para sahabat melepaskan Sumamah ini, melepaskan ikatannya, tiba-tiba dia seperti berlari keluar dari masjid menuju sebuah kebun yang di dalamnya ada perigi. Ya. Lalu beliau mandi dan masuk masjid lagi, jumpa Nabi SAW, lalu bersyahadat dan mengatakan bahwa, ini pernyataan beliau, bahwa tidak ada di muka bumi ini manusia yang paling saya benci selain kamu, ya. Dan sekarang tidak ada di muka bumi ini manusia yang paling aku cintai selain kamu. Begitu cepat perubahannya karena kepribadian Nabi yang sempurna sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar sirah Nabi adalah kemuliaan, keindahan, kebahagiaan yang tersendiri dirasakan oleh seorang mukmin dan mukminah, ditambah lagi belajar di bulan Ramadan. Ya, melajari sirah Nabi di bulan yang penuh kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan seorang pun dari kita untuk memperoleh limpahan rahmat, kasih sayang, ampunan dan ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita yang lalu yaitu tentang peperangan pasca penaklukan kota Mekah. Selesai penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan dan Nabi SAW masih berada di sana sekitar 19 hari. Nabi SAW berada selama itu semua 19 hari, dan diantaranya adalah waktu penaklukan atau waktu yang beliau melakukan peperangan ini, yaitu perang Hunain. Ya, perang Hunain terjadi di tahun ke-9 Hijriah juga. Kalau Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah ini terjadi pada bulan Ramadan, maka bulan berikutnya terjadilah perang ini, perang Hunain. Hunain nama tempat, ya. Musuh yang menjadi lawan dalam peperangan tersebut adalah kumpulan sekutu, ya, kumpulan dari suku-suku yang besar, ya, yang paling banyak mengikuti atau yang ada di pasukan musuh ini adalah suku Hawazin dan Thaqif. Kabilah Hawazin pakai nun dan Thaqif, ya. Kemudian kabilah-kabilah yang lainnya, dan itu berhasil dikumpulkan oleh pimpinan tertinggi
pasukan tersebut, yaitu Malik ibnu Auf An-Nasri. Ya. Bahkan beliau membuat seperti yang telah kita pelajari strategi yang tidak biasa. Setelah berhasil membujuk, merayu, memprovokasi suku-suku yang awalnya saling berpecah, saling bermusuhan, padahal mereka sebenarnya asalnya bersaudara. Asal dari nenek moyang mereka sebenarnya satu suku, kemudian terpecah-pecah, menyebar-nyebar ya, karena biakan manusia. Muncullah suku-suku yang tadi, Hawazin, Saqif dan yang lain-lainnya. Dan mereka saling bermusuhan, saling tidak baikan. Terkadang ada peperangan di antara mereka, walau disebabkan oleh perkara yang sangat sepele. Ya. Ternyata Malik ibnu Auf An-Nasri ini dengan kecerdikannya, dia punya keahlian dalam bersandiwara, mempengaruhi orang. Nah, sehingga dia berhasil mengumpulkan mereka semua dan menyatukan misi dan visi. Ya, membawa satu perhatian. Walaupun mereka saling bermusuhan, tetapi perhatian besar yang mereka rasakan ketika itu adalah kepada kaum muslimin yang sudah berhasil menaklukkan kota Mekah. Mereka semua dalam kekhawatiran bahwa Nabi akan melanjutkan penyerangannya kepada mereka satu persatu. Jadi karena satu permasalahan, akhirnya mereka ketika dibujuk-bujuk dan ditambah dengan provokasi tersembunyi, akhirnya mereka sepakat untuk menyatukan kekuatan. Strategi yang tidak normal yang tadi kita sempat singgung tadi, yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa Malik ibnu Auf mengumpulkan semua tanpa terkecuali, dibawa keluar dari perkampungan negeri mereka semua, yang laki-laki semua, besar kecil tua muda, tidak ada satu pun tersisa, umpama wajib militer. Bukan hanya laki-laki, perempuan, wanita semua diboyong. Tidak ada yang besar, yang tua, yang kecil, yang masih muda, dibawa semuanya keluar dari negeri mereka. Dan bahkan Malik ibnu Auf meminta mereka semua membawa harta kekayaan mereka dari negeri mereka untuk menyongsong agar mereka bisa menyerang Nabi. Jadi bukan mereka menunggu serangan, tetapi justru maju menyerang dahuluan. Ya, lebih dulu. Semua dibawa. Laki-laki semua tanpa tersisa. Perempuan juga, harta benda dibawa semuanya. Ini taktik yang tidak pernah terjadi. Sehingga salah seorang dari tetua, yaitu orang yang sudah tua dan berpengalaman banyak, namanya Duraid ibnu Summah, ya, yang fikirannya cemerlang, pendapatnya banyak yang dipegang karena selalu tepat, pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dia heran kenapa dalam pasukan ini terdengar suara tangisan bayi, terdengar bunyi suara kambing, suara keledai, suara unta. Ini pasukan atau apa? Ternyata memang semua ada. Ketika ditanya, ditegaskan oleh Duraid ibnu Summah bahwa ini bukan pasukan untuk menang, ini pasukan untuk binasa. Karena kalau ternyata kalah, semua habis. Ya, kalau ternyata kalah, maka jangankan harta, jangankan keluarga, harta benda habis semuanya.
menjadi harta rampasan. Yang wanita-wanita menjadi budak dan tawanan. Ini yang dicemaskan oleh Duraid bin Summah atau Simmah. Maka dia berkata dengan tegas dan bisa dikatakan beliau menghujat Malik bin Auf dengan keputusannya tadi. Ternyata maksud dari Malik bin Auf melakukan itu semua agar pasukan-pasukan itu tidak ada yang lari dari medan perang. Ya. Karena kalau tanpa membawa keluarga, tanpa membawa harta, yang merasa takut mati, lari dia pulang ke kampung halamannya, menjumpai istri dan mendapatkan kembali hartanya. Tapi kalau semuanya dibawa, mereka pasti memilih untuk mati-matian di sana karena di situ ada istri, anak-anak, ada harta. Itulah alasan Malik bin Auf untuk memboyong semua. Ya, ini pelajaran kita yang lalu. Kemudian apa yang diperbuat oleh Nabi setelah mendengar pasukan ini? Kata penulis, wa alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitajammu'ihim fa kharaja min Makkah yawm as-sabti as-sadis syahr Syawal. Nabi mendengar atau mengetahui tentang pasukan yang sudah terkumpul ini untuk datang untuk menyerang Nabi, maka beliau keluar dari Mekah pada hari Sabtu, pada tanggal 6 Syawal, ya, setelah hari raya. Pada 6 Syawal beliau keluar meninggalkan kota Mekah, menyongsong atau menuju pasukan musuh yang sudah datang menuju tempat yang ditetapkan oleh mereka, yaitu Hunain. Wa ma'ahu 12,000 muqatil. Nabi SAW ketika itu bersama 12.000 pasukan, 12.000 tentara. Wasta'ara min Safwan ibn Umayyah mi'ata dir'in bi'adatiha. Nabi SAW ini di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah meminjam dari pedagang Mekah yang masih kafir, pedagang peralatan perang, karena peralatan perang kan dijual belikan, baju besinya, kemudian senjata-senjatanya, kemudian penutup pelindung kepalanya, semua diperjualbelikan. Nabi SAW mendatangi seorang pengusaha itu, namanya Safwan bin Umayyah. Ketika itu masih musyrik. Dan beliau meminjam 100 dir', 100 tameng, perisai, dengan peralatan-peralatan perang lainnya, dari pakaian atau baju besinya, kemudian juga pelindung kepalanya, lengkap satu paket, perisai, baju besi, pelindung kepala, baju besi sampai ke bawah tentunya. Itu 100 paket dipinjam oleh Nabi SAW. Dan pinjam ini tentunya akan dibalikkan. Bila nanti ada kekurangan-kekurangannya, Nabi SAW sampaikan. Karena Safwan bin Umayyah menegaskan kepada Nabi, apakah ini dalam bentuk rampasan? Karena engkau telah taklukkan kota Mekah, engkau merasa berhak untuk menjarah. Karena Mekah kan sudah ditaklukkan oleh Nabi. Abdullah bin Umayyah ini, atau Safwan bin Umayyah, merasa bahwa tindakan Nabi itu dalam bentuk jarah, diambil secara paksa. Ternyata Nabi mengatakan kepadanya, ini dalam bentuk pinjaman, akan saya kembalikan bila nanti ada kerusakan, saya
ganti. Ya. Dan ini pelajaran yang bisa kita ambil ibu-ibu adalah fi'lul asbab, yaitu melakukan sebab untuk mendapatkan apa yang kita mau, bukan semata-mata berserah kepada Allah. Sebagian orang memahami tawakal itu pokoknya berserah tanpa ada usaha. Sementara di sini Nabi SAW tidak merasa cukup dengan peralatan perang yang sudah ada, yang dengannya Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Tidak, dia tambah lagi. Lengkap peralatan perangnya. Ini menunjukkan bahwa usaha, ikhtiar, fi'lul asbab merupakan rukun dari tawakal. Salah satu rukun dari tawakal. Andai saja dipahami bahwa tawakal itu berserah diri saja, Nabi tidak perlu untuk menambah pakaian tadi, peralatan perang tersebut. Ya, kan sudah ada sebelumnya. Tapi karena ingin memperkuat kembali dan itu usaha, menambahkan kesiagaan, menambahkan persiapan perang, maka Nabi meminjamnya. Kemudian bolehnya pinjam meminjam, dan adanya akad, bila yang dipinjam itu rusak, maka yang meminjam bertanggung jawab. Ya. Bila ada kerusakan pada barang yang dipinjam, yang meminjam yang bertanggung jawab. Diakadkan di awal atau tidak? Ini sesuatu yang sudah lumrah. Ya. Kemudian Nabi SAW sebagaimana jelaskan di sini, wasta'mala ala Makkah Attab ibnu Usaid. Nabi SAW tetapkan sebagai pejabat sementara, ya, yang mengatur Mekah, seorang namanya Attab ibnu Usaid. Jadi dia yang mewakili Nabi di sana untuk mengurusi urusan Mekah. Kemudian wafit tariqi, maka keluarlah pasukan yang besar tadi, 12.000 personil, 12.000 tentara keluar dari Mekah. Di tengah jalan, wafit tariq, ra'al muslimuna sidratan azimatan kanat tata'allaqu 'alaiha al-arabu atau tu'alliqu 'alaiha al-arabu aslihatahum wa yadhbahuna wa ya'kufuna indaha. Dalam perjalanan menuju Hunain, tiba-tiba mereka melihat kaum muslimin, dan yang pasukan ini kan tidak semuanya orang-orang yang kuat keislamannya, kuat akidahnya. Banyak di antara mereka yang mu'allaf, yang baru masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Jadi dalam perjalanan ini mereka melihat ada sebatang pohon besar, sidrah, batang pohon azimah, besar, ya. Yang mana pohon ini menjadi pohon keramat, dikeramatkan oleh orang-orang Arab, di mana mereka menggantungkan senjata-senjata di dahan-dahan pohon tersebut untuk mengharapkan keberkahan, untuk mengharapkan keampuhan, kesaktian senjata-senjata tersebut. Ya. Bukan hanya itu, wa yadhbahuna wa ya'kufuna indaha. Mereka menyembelih sesajian, menyembelih hewan, dan bahkan berlama-lama untuk memohon, meminta di bawah pohon tersebut. Ya. Melihat pohon tersebut, sebagian para sahabat yang baru masuk Islam, karena tidak mengenali akidah yang benar, karena baru saja masuk Islam, mereka mengusulkan kepada Nabi. Ya, sebelumnya pohon tadi
yang dilihat oleh mereka itu dijuluki dengan Zatu Anwat. Ini nama pohon itu. Dikenal di bangsa Arab. Pohon itu dikenali dengan julukan Zatu Anwatin. Yaitu pohon yang memiliki tempat-tempat untuk menggantungkan sesuatu. Ya, untuk digantungkan sesuatu agar bisa diharapkan apa yang diinginkan bila digantungkan di dahan-dahan tersebut. Dinamakan dengan Zatu Anwa. Kaum muslimin yang baru masuk Islam tadi mengusulkan kepada Nabi. Faqala ba'duhum li Rasulillah SAW, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwa. Mereka minta Nabi untuk memilih atau menetapkan pohon lain. Tinggal Nabi pilih, banyak pohon-pohon di padang pasir itu, cobalah engkau buat pula ya Rasulullah pohon, sebatang pohon yang bisa kita berbuat di dekatnya seperti yang dimiliki oleh orang-orang itu, orang-orang musyrikin tentunya. Jadi mereka minta adanya pohon yang sama di dalam Islam, fungsinya sama, cuma pohonnya saja berbeda. Karena kalau pohon yang sama tentu mereka tahu bahwa ini tidak benar karena mereka sudah berbeda akidah. Ya, cuma karena mereka merasa bahwa itu ada bagusnya juga, ada gunanya juga, maka mereka minta pohon yang lain. Nabi yang menetapkan, kalian pilih pohon ini, nanti kalian lakukan hal yang sama. Itu yang mereka inginkan dari Nabi SAW. Ya, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwa. Apa jawaban Nabi kira-kira? Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qultum kama qala qaum Musa li Musa. Apa yang kalian katakan itu persis dengan perkataan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ucapan kalian itu sama persis dengan perkataan Bani Israel, umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Apa yang diucapkan oleh umat Nabi Musa kepada Nabi Musa? Kata Nabi SAW, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Itu perkataan umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Buatkan untuk kami sesembahan-sesembahan seperti halnya orang-orang yang menyembah selain Allah itu punya sesembahan-sesembahan. Jadi mereka minta Nabi Musa membuatkan juga sesuatu selain Allah yang disembah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar akidah mereka, di luar agama mereka. Jadi meminta Tuhan selain Allah. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ternyata ucapan kaum muslimin kepada Nabi di perjalanan menuju Hunain tadi meminta pohon yang diperbuat di pohon itu seperti perbuatan orang-orang Arab kepada pohon tersebut. Ya, bersandar di bawahnya, duduk-duduk, bernaung di kerindangan daunnya, kemudian menggantungkan permintaan-permintaan, menggantungkan pakaian perang sehingga nanti kalau terkena oleh senjata ampuh, tidak pecah, tidak mengenai badan. Ya, dengan cara menggantungkan ke pohon-pohon tersebut. Jadi mereka minta itu ternyata sama persis dengan ucapan orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Buatkan kami Tuhan, ya, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Ya, memiliki Tuhan-Tuhan. Ini ucapan Nabi kepada atau jawaban Nabi terhadap mereka-mereka yang meminta dibuatkan pohon tadi. Lalu Nabi mengatakan innakum qaumun tajhalun. Atau ini perkataan Allah atau perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Sesungguhnya kalian manusia atau kaum yang bodoh. Ya.
Lalu Nabi menegaskan innaha as-sunan. Innaha as-sunanu. Sesungguhnya ini adalah tata cara agama. Ya. Jadi tata cara beragama dari turun temurun, waktu ke waktu, zaman ke zaman, abad ke abad, itu pasti ada upaya untuk mengikutinya, melakukan hal yang sama. Kata Nabi, innahas sunan, itulah atau sesungguhnya itu adalah tata cara jalan-jalan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sesungguhnya kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Ya. Orang-orang sebelum kalian itu seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Jadi tanpa mereka menyadari, ucapan mereka itu ternyata adalah titisan dari ucapan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Tanpa ada pelajaran, tanpa ada wahyu mewahyukan, cerita menceritakan antara manusia, bisa jadi itu adalah wahyu syaitan. Jadi syaitan yang mewahyukan kepada mereka ini untuk mengucapkan perkataan yang hampir sama dengan perkataan umat Nabi Musa, untuk meminta Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya. Tentang kisah Nabi Musa tadi, itu terdapat di surat Al-A'raf ayat 138 tentang umat Nabi Musa meminta Tuhan yang lain kepada Nabi Musa selain Allah untuk disembah. Di surat Al-A'raf ayat 138, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Ya. Ini yang terjadi, dan ini menunjukkan bahwa mereka-mereka yang baru memeluk Islam belum mengenali sedikit pun dari akidah. Ya, belum mengenali tentang prinsip-prinsip agama, dasar-dasar agama. Ya. Ini yang kejadian yang pertama, dan ini yang mungkin juga menjadi penyebab diturunkannya bencana. Salah satu dari penyebabnya kan pelanggaran agama. Ya. Makanya Nabi SAW, di antara yang dijelaskan oleh ulama tafsir, dan juga Ustaz Firanda menyinggung masalah ini. Kenapa Nabi SAW membawa orang-orang mu'allaf ini ikut perang, berangkat bersamanya ke Hunain? Kenapa tidak cukup dengan 10.000 dari pasukan yang memang sudah lama beriman? Kata mereka bahwa alasan Nabi SAW adalah kekhawatiran. Kalau seandainya mereka yang baru masuk Islam mu'allaf ini ditinggalkan di kota Mekah, sementara Nabi membawa pasukan semuanya meninggalkan Mekah, termasuk beliau ikut bersama pasukan, tentu bisa jadi mereka akan balik kembali, akan murtad kembali, dan mengumpulkan kekuatan lagi untuk mempertahankan Mekah. Jadi di antara alasan kenapa Nabi membawa, jadi mereka dibawa semuanya, kan sebenarnya mereka juga ingin ikut. Dan keinginan mereka ini dipenuhi oleh Nabi, dan Nabi memang membawanya. Alasan Nabi, mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan taktik atau perencanaan buruk yang lainnya, yang merugikan kaum muslimin. Maka dibawa, dan mereka memang berbahagia ikut bersama Nabi, masuk dalam pasukan, dan mereka taunya pasti menang. Itu seperti yang dalam uraian berikutnya. Mereka taunya bahwa kalau bersama Nabi pasti menang. Ya. Nah, ternyata dalam perjalanan terjadilah peristiwa yang menyedihkan tadi, di mana mereka tanpa merasa bersalah meminta sarana kesyirikan agar dilakukan yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab untuk mereka lakukan pula. Padahal itu adalah perkara yang sangat prinsip dalam akidah Islam yang sama sekali tidak dibenarkan.
Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lanjut penulis mengatakan wa qala ba'duhum nadharan li kathratil jaish. Sebagian ketika melihat betapa besarnya pasukan, ia mengucapkan pernyataan, statement. Apa katanya? Lan nughlabal yaum. Ya. Ketika melihat pasukan sangat besar, dia mengatakan dengan beraninya, dengan percaya diri bahwa hari ini kita tidak akan mungkin kalah. Ya, sekali-kali tidak akan mungkin kalah. Fashaqqa dzalika 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan tersebut ya, sangat membuat Nabi SAW merasa berat. Ya. Mungkin bersedih. Ya. Walamma kana asyiyatu ja'a farisun wa akhbarahu bi khuruji hawazin bi dha'nihim wa na'imihim atau na'imihim wa sya'ihim. Di petang harinya datanglah seorang penunggang kuda, pasukan berkuda yang memang ditugaskan oleh Nabi untuk memata-matai musuh, mencari berita tentang musuh. Pasukan berkuda ini atau penunggang kuda ini mengabarkan bahwa ternyata Hawazin, yaitu kabilah dan suku besar tadi, membawa semua, membawa harta kekayaan, membawa hewan-hewan ternak, membawa kambing-kambing, seperti tadi yang kita ceritakan. Dibawa semua harta benda, kekayaan, keluarga. Mendengar berita ini, Nabi SAW tersenyum. Fatabassama, Nabi tersenyum. Waqal, dan dia berkata, tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah. Itu semua nanti adalah harta rampasan perang milik kaum muslimin dalam peperangan besok, insyaallah. Ya, hadis ini tentang ungkapan ini itu dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi itu beberapa peristiwa terjadi dalam perjalanan. Yang peristiwa yang memang tidak biasa terjadi di tengah-tengah para sahabat. Dia pelanggaran, bisa jadi pelanggaran akidah, seperti tadi meminta sarana kesyirikan untuk dilakukan kesyirikan seperti pohon tadi. Kemudian juga merasa bangga dengan kekuatan, bertopang kepada jumlah, bersandar kepada kekuatan dan jumlah besar, sehingga mengeluarkan kata-kata kita tidak akan mungkin kalah dalam peperangan ini, karena melihat betapa banyaknya jumlah pasukan. Dan dalam agama, dalam sejarah Islam, bahwa kemenangan itu tidaklah mutlak diraih dengan jumlah pasukan yang besar, perlengkapan persenjataan yang lengkap. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan firman-Nya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak sedikit jumlah yang lebih sedikit, ya, yang bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ini dua kekeliruan dan kesalahan yang terjadi, dan para ulama menjelaskan bahwa bisa jadi kekalahan awal yang terjadi di perang Hunain ini disebabkan oleh ini, oleh pelanggaran, karena dosa itu ada dampaknya. Setiap pelanggaran agama, setiap dosa dan maksiat pasti ada dampak buruknya. Ya, tidak akan mungkin begitu saja dilakukan dosa oleh seseorang kemudian dia tidak diberikan apa-apa, konsekuensi buruknya tidak ada. Padahal setiap dosa itu pasti ada konsekuensi buruknya. Minimal dari setiap dosa yang kita lakukan, ibu-ibu, adalah tetesan hitam yang diteteskan ke kalbu kita. Ya. Setiap berdosa itu diteteskan tetesan hitam. Ya.
uridul fitanu atau yu'radul fitanu, tu'radul fitanu 'alal qulubi ardal hasir udan uda. Dosa diletakkan dampaknya ke dalam kalbu, disusun, dijalin dampaknya ke dalam kalbu seperti jalinan-jalinan daun pandan untuk membentuk tikar pandan. Jadi tikar pandan yang digunakan untuk duduk, untuk apa pun juga, itu kan susunan dari helai-helai atau demi helai dari daun pandan. Seperti itu pula lah dosa dihadapkan kepada hati. Jadi setiap dosa ketika terjadi, maka hati itu diteteskan tetesan hitam. Setiap dosa. Ayu qalbin usyribaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Bila ada hati yang ketika terjadi dosa tidak ada pengaruh apa-apa, tidak menyesal sama sekali, dan yang lebih buruk lagi, bangga dengan dosa. Asyai'u, kata pepatah Arab, bisyai'i yudhkar. Sesuatu terkadang disebutkan karena ada kaitannya dengan pembicaraan kita. Terkait dengan orang tidak merasa berdosa, atau bahkan lebih buruk lagi bangga dengan dosa, adalah dalam realita di bulan Ramadan ini orang yang tidak berpuasa, meninggalkan puasa sengaja. Ketika dia tidak berpuasa dengan sengaja, tanpa merasa bersalah, ini sebuah keburukan. Bukan sekedar pelanggaran saja yang menjadikan dia berdosa, tapi ketika dia tidak merasa bersalah, ini dosa kedua. Ditambah lagi kalau dia merasa bangga, dia tidak berpuasa, kemudian mempertontonkan dia tidak berpuasa kepada orang yang berpuasa tanpa merasa apa-apa, dan bahkan dia merasa orang yang berpuasa itulah yang tersakiti oleh tindakannya. Ini qalbu, kalau sudah seperti ini diteteskanlah tetesan hitam tadi. Kedua kalinya tetesan lagi, ketiga kalinya diteteskan lagi. Tetapi bila ada qalbu yang ketika berbuat salah dia menyesal dan bahkan dia bertobat, maka qalbu ini nanti dibersihkan kembali. Ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda. Bila ada hati yang mengingkari dosa, ada rasa sempit, ada penyesalan, ada kekecewaan, ada rasa hampa, ada kegersangan, ada rasa panas karena dosa, maka nanti tetesan itu berubah jadi tetesan putih. Dan bahkan menjadikan hati itu lebih mengkilat daripada sebelum berdosa. Tetapi kalau kondisi pertama, kalau ternyata dosa terus dilakukan, sampai-sampai tetesan hitam tadi menyelimuti hati. Membungkus hati. Kata Nabi SAW, kalau sudah seperti itu, maka perumpamaan orang yang punya hati yang terbungkus oleh tetesan hitam kelam tadi, umpama cangkir yang tertelungkup, wadah yang tertelungkup, tidak menerima tuangan benda cair apapun ke dalamnya, karena dia tertelungkup. Tidak bisa dituangkan air. Kalau dituangkan akan turun kembali, keluar kembali, jatuh. Ya, seperti itulah perumpamaan hati yang sudah lagi tidak menerima nasihat, tidak menerima kebaikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Ini terkait dengan puasa tadi, ini yang sangat menyedihkan kita. Adanya sebagian kaum muslimin yang sudah tidak berpuasa dan itu sudah pelanggaran, kemudian merasa dan tidak merasa apa-apa malah dengan tidak puasanya, dan bahkan mereka dengan sengaja memperlihatkan kepada semua orang bahwa dia tidak berpuasa, merasa bangga. Ini bagaimana keadaan qalbu yang seperti ini ketika kita letakkan hadis Nabi ini kepada keadaan yang seperti ini.
Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi dosa ada dampaknya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa karena nanti kita dapatkan cerita, akan kita pelajari bahwa perang Hunain ini awalnya terjadi kekacauan. Kaum muslimin kacau balau, mereka terpecah-pecah karena serangan mendadak, sehingga mereka banyak yang mundur, ya, meninggalkan medan perang. Kata sebagian ulama, ini di antara penyebabnya adalah dosa yang luar biasa tadi. Sebagaimana dahulu di tahun kedua Hijrah terjadi perang Uhud yang awalnya juga kalah, yang setelah awalnya menang kemudian diberikan cobaan yang besar oleh Allah disebabkan oleh pelanggaran, di mana pasukan pemanah yang Nabi sangat berpesan kepada mereka untuk tidak meninggalkan tempat mereka apapun keadaannya. Jangan kalian tinggalkan tempat ini walau bagaimanapun atau apapun kondisinya. Menang kalah tetap di sini, kata Nabi. Ternyata ketika menang di awal peperangan mereka lupa, walau diingatkan. Namanya manusia. Akhirnya mereka tinggalkan tempat tersebut dan turun ke bawah gunung atau bukit tersebut, ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Ternyata ini menyebabkan bencana besar sampai Nabi terluka, masuk ke dalam lubang yang sudah disediakan oleh orang-orang Quraisy, dan Nabi diisukan meninggal dunia. Ya. Dan yang lain, banyak para sahabat yang meninggal, syahid 70 orang, termasuk paman Nabi, termasuk mereka-mereka yang luar biasa dari para sahabat. Abu Dujanah, Anas bin An-Nadhr, pamannya Anas bin Malik, yang terluka di tubuhnya, luka-luka di tubuhnya membuat orang tidak mengenali jasadnya, saking penuh dengan luka-luka. Wajahnya penuh dengan luka-luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak, panah. Tidak ada yang mengenalinya. Habis badannya oleh luka-luka. Ini akibat dari pelanggaran tadi, diberi oleh Allah ujian. Dan itu pula lah yang terjadi di perang Hunain, di mana awalnya Allah SWT berikan ujian yang besar. Akhirnya Nabi SAW berhasil mengumpulkan kembali pasukan dan Allah SWT berikan kemenangan dan bahkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, wa fil lailatil ashira min syahri Syawal, malam ke-10 bulan Syawal. Tadi kan berangkat tanggal 6, sekarang malam 10. Wasala Rasulullah SAW ila wadi Hunain, sampailah Nabi di lembah Hunain. Fa'abba'a jaishahu sahran qabla an yadkhula fi. Ia persiapkan pasukannya di waktu sahur, sepertiga terakhir malam, sebelum beliau masuk ke lembah Hunain. Jadi sebelum masuk lembah Hunain, Nabi SAW mempersiapkan segala kemungkinan. Pasukannya diingatkan lagi, disusun kembali di waktu yang berkah, yaitu di sepertiga terakhir malam, waktu sahur. Fa'ata liwa'al muhajirina li Ali bin Abi Talib. Bendera khusus untuk pasukan muhajirin diserahkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Talib untuk memegangnya. Waliwa al-Aus li Usaid bin Hudayr. Bendera kabilah Aus dari Madinah itu diserahkan kepada pemimpin mereka Usaid ibn Hudayr. Kemudian bendera Khazraj dari Madinah juga diberikan kepada pemimpin mereka Hubab ibn al-Munzir. Ya. Wa a'ta alwiyatan liqabaila ukhra. Suku-suku yang lain diberikan bendera khusus oleh Nabi kepada ketua-ketua dan kepala-kepala sukunya. Wahia wa labisa dir'aini wal baydata wal mighfar. Nabi SAW ketika sampai di waktu sahur itu mempersiapkan pasukannya. Nabi setelah membagi-bagi pasukan dan menyerahkan bendera perang kepada pemimpin-pemimpin pasukan, Nabi sendiri memakai 2 lapis baju perang. Ya, Nabi SAW memakai 2 lapis baju perang, kemudian memakai al-baydah, pelindung kaki, kemudian pelindung tengkuk, pelindung tengkuk,
Kemudian Nabi juga memakai pelindung kepala. Luar biasa usaha untuk melindungi diri secara ikhtiar dilakukan oleh Nabi SAW. Thumma bada'at muqaddimatul jaisi tanhadiru bil wadi. Barulah pasukan atau bagian depan pasukan memasuki lembah Hunain di subuh hari. Wahia la ta'lamu biwujudi kama'inil aduwi fi. Pasukan Nabi dan bahkan Nabi sama sekali tidak mengetahui bahawa pasukan musuh sudah bersembunyi di belakang-belakang bukit. Ya, di atas puncak-puncak gunung di dekat lembah Hunain. Ya, mereka sudah berada di sana. Ini taktik Malik ibn Auf. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui yang gaib. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui yang gaib. Kalau Nabi SAW mengetahui yang gaib, tentu tidak akan luput dari perhatiannya keberadaan musuh bersembunyi di belakang-belakang bukit dan gunung, di puncak-puncak gunung. Tentu dia akan menyampaikannya kepada pasukannya. Ternyata pasukan masuk tanpa menyadari keberadaan mereka. Ya. Wahia la ta'lamu biwujudi kama'ini al-aduwi fi fabainama hiya tanhattu fihi idhil aduwu yumtiru alaihimun nibal ka'annahum jaradun muntashir. Ketika pasukan bagian depan pasukan sudah berada di perut lembah, tiba-tiba dari atas puncak-puncak bukit dan gunung, dari celah-celah batu, musuh menghujani mereka dengan panah. Sehingga mereka yang berada di perut lembah kacau balau seperti kumpulan belalang-belalang yang berterbangan ke sana kemari, yang tidak tahu arah. Ya. Wan kashafa wa shadda 'alaiha shaddata rajulin wahid. Pasukan tadi benar-benar menyirami atau menghujani mereka dengan panah seakan-akan yang diserang satu orang. Ya. Fattarabat muqaddimatul jaisi bihadhil mufaja'ah. Kacau balaulah pasukan atau bagian depan pasukan ini disebabkan oleh serangan yang mendadak. Wan kashafa amatu man kana fiha minal muslimin. Dalam kondisi yang sangat sempit tersebut, terlihatlah siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang memang belum beriman, cuma syahadat saja. Ya. Dari keadaan mereka yang berlari meninggalkan medan perang, menyelamatkan diri, sementara yang memang beriman tetap bersabar di medan perang. Ya. Wa tabi'ahum man kana khalafahum fasarat hazimatun ammah. Kemudian yang di belakang pasukan Nabi SAW yang menyusul juga mendapatkan keadaan yang sama. Tetapi berhasil pasukan ini dikumpulkan kembali oleh Nabi, disatukan, dan seperti yang tadi sempat kita singgung bahwa akhirnya kemenangan diraih oleh pasukan Nabi SAW. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, barangkali itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi apa yang akan terjadi pada peperangan Hunain ini setelah awalnya pasukan kaum muslimin kocar kacir, kacau balau, banyak yang melarikan diri, menyelamatkan diri dari medan perang, dan yang tersisa yang benar-benar beriman. Ya, kemudian pasukan berikutnya seperti itu pula keadaannya, dan akhirnya Nabi SAW berhasil mengumpulkan mereka kembali. Ya, ini akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.